Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Calm Channel. Zalim merupakan perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah Ta'ala. Sudah kewajiban bagi kita sebagai umat yang beriman harus menghindari perbuatan tersebut. Jika kita pernah berbuat zalim, maka hendaknya kita harus cepat bertaubat dan bersujud kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan ampunannya. Azab Allah untuk orang zalim sangatlah pedih. Neraka sudah menjadi tempat yang pasti dimasuki oleh orang-orang golongan tersebut. Siksa kubur pun akan didapatkan, dan hal itu akan membuatnya menyesal karena telah melakukan perbuatan tersebut di dunia. Malaikat maut pun akan memberikan hukuman sejak pertama kali bertemu dengan orang zalim. Lalu apa yang terjadi saat malaikat maut bertemu dengan orang zalim, sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut ketika malaikat maut mendatangi orang zalim, dan inilah yang terjadi. Versi dari Calm Channel. Sahabat beriman, sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Ta'ala, dilarang untuk kita berbuat zalim. Perbuatan zalim ini dapat diartikan sebagai menganiaya orang lain atau diri sendiri. Zalim sendiri bisa dilakukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berbuat kesyirikan. Sungguh perbuatan dosa yang besar dan tidak bisa diampuni oleh Allah. Setan akan terus menggoda kita agar melakukan perbuatan tersebut dan membuat kita terjerumus ke dalam api neraka. Azab Allah sangatlah pedih untuk hambanya yang melakukan perbuatan zalim. Pintu surga tidak akan terbuka untuk umat yang melakukan hal tersebut. Siksaan yang kekal akan menunggunya di dalam neraka. Malaikat maut pun langsung memberikan teguran saat bertemu dengan golongan orang yang zalim. Lalu bagaimanakah kisah malaikat maut yang bertemu dengan orang zalim, sahabat beriman? Dan apakah yang dilakukan oleh malaikat maut terhadap orang-orang yang berbuat kezaliman selama hidup di dunia? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Malaikat maut mencabut dengan kasar roh orang zalim. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana malaikat maut didatangkan kepada orang-orang yang akan dicabut nyawanya. Khususnya untuk orang-orang zalim, perlakuan malaikat yang sangat kasar dan menciutkan nyali mereka. Sama-sama kita ketahui, sahabat beriman, malaikat yang bertugas mencabut nyawa itu adalah Israil. Alangkah dahsyatnya sekiranya kita dapat melihat sakaratul maut yang menimpa orang-orang zalim karena malaikat memukul dengan tangannya. Dalam Al-Quran pun dijelaskan, di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan kepada Allah yang tidak benar, dan kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Quran Surat Al-Imran ayat 93. Azab yang pedih akan diterima oleh orang-orang yang melakukan perbuatan zalim selama hidup di dunia. Jika tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya surga tidak akan membukakan pintu untuknya. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran, barang siapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya kami rasakan kepadanya azab yang besar. Quran Surat Al-Furqan ayat 19. Dari firman-firman Allah tadi, tergambar jelas dalam bayangan betapa Allah sangat murka kepada umatnya yang berbuat zalim. Hingga sakaratul mautnya pun dilakukan oleh malaikat Israil dengan kasar dan sangat menyakitkan bagi kita semua. Semua peringatan tersebut ditujukan kepada seluruh umat yang beriman. Tanpa sadar kita pernah melakukan perbuatan zalim kepada orang-orang terdekat kita seperti tetangga, bahkan saudara kita sendiri. Hendaknya sahabat beriman kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ampunannya dan terhindar dari azab yang amat pedih. Syirik perbuatan zalim yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagai hambanya yang beriman, Allah adalah Tuhan satu-satunya yang harus kita imani. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ialah Sang Pencipta langit, bumi, dan seisinya. Tidak ada yang mampu menandinginya. Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau syirik merupakan perbuatan zalim yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut, sahabat beriman, merupakan sebuah kezaliman yang sangat besar. Tidak ada yang bisa menyelamatkan orang-orang tersebut dari azab Allah yang sangat pedih, seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Quran Surat Luqman ayat 13. Dengan berbuat syirik, kita akan semakin jauh dari lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin terjerumus ke jalan yang akan membawa kita kepada api neraka. Semua amalan yang telah kita lakukan dan pahala yang kita kumpulkan akan sirna begitu saja, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 88. Yang melakukan perbuatan zalim tersebut, kita termasuk ke dalam golongan orang kafir dan akan mendapatkan hukuman yang amat pedih darinya. Neraka jahanam sudah menjadi tempat yang pasti untuk orang-orang yang berbuat kezaliman yang besar. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 6. Bagaimana sahabat beriman? Sungguh luar biasa, bukan? Betapa azab Allah sangatlah pedih. Dari ayat-ayat tersebut sudah jelas tergambar bahwa menyekutukan Allah adalah dosa yang teramat besar bagi umat muslim yang ada di seluruh dunia ini. Allah adalah Sang Pencipta semesta alam. Tidak ada makhluk ciptaannya yang mampu disejajarkan dengannya. Semua yang terjadi di dunia tidaklah lepas dari tipu daya dan bujuk rayu dari setan yang terkutuk. Iblis akan selalu menipu kita agar menjadi salah satu golongan yang akan menemaninya masuk ke dalam neraka jahanam, di tempat terburuk untuk para umatnya yang banyak melakukan dosa besar. Mereka yang berbuat kezaliman akan disiksa di dalam sana selama-lamanya. Walaupun sudah menyesal dan memohon ampun, siksaan tersebut akan terus mereka rasakan selamanya. Zalim terhadap diri sendiri. Zalim adalah melakukan sesuatu yang keluar dari koridor kebenaran. Perbuatan zalim itu seperti menyakiti para hamba Allah. Menyakiti hati saudara kita bahkan sampai menyekutukan Allah Ta'ala. Tapi secara tidak sadar, ada beberapa perbuatan zalim terhadap diri kita sendiri. Dan hal tersebut sangat dibenci juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, kezaliman pada diri sendiri adalah kita sebagai umatnya yang beriman dengan sadar mengotori diri kita dengan berbagai perbuatan dosa, pelanggaran dan keburukan berupa kemaksiatan. Dalam Al-Quran sudah tertulis, "Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri." Quran Surat Al-Baqarah ayat 57. Ayat tadi menjadi teguran untuk kita semua agar tidak melumuri hati dan perbuatan kita dengan perbuatan dosa. Karena hal tersebut, sahabat beriman, merugikan dan menyiksa diri kita sendiri. Hendaklah kita memperkuat iman kita dengan beribadah secara terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari perbuatan dosa yang bisa saja kita lakukan karena terbujuk dari rayuan setan yang terkutuk. Sahabat beriman, kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Surga dan neraka telah menanti kita untuk kehidupan yang kekal di dalam sana. Marilah kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan dan perbanyak beribadah kepada Allah agar terhindar dari perbuatan kezaliman dan bujuk rayu iblis di dunia. Hendaknya kita pun cepat bersujud dan memohon ampunan kepada Allah setelah kita melakukan perbuatan zalim, karena hanya dengan bertaubat kepadanya kita terhindar dari azab dan siksa api neraka di akhirat nantinya. Bagaimana sahabat beriman? Sudah siapkah kalian?
Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.